Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Salsabila Nurrahma dengan NIM O1A1201119 dari kelas C jurusan Farmasi angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester Biokimia Farmasi. Yang pertama yaitu beberapa istilah mengenai metabolisme. Pertama yaitu glikolisis. Glikolisis berasal dari kata gliko yang berarti gula dan lisis yang berarti penguraian. Glikolisis merupakan proses penguraian gula 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirufat berkarbon. Glikogenolisis yaitu proses pemecahan glikogen yang terjadi melalui jalan yang berbeda yang tergantung dari proses apa yang memengaruhinya. Molekul glikogen dapat menjadi lebih kecil atau bahkan lebih besar, namun sangat jarang apabila molekul tersebut dapat dipecah dengan sempurna. Glikogenesis. Glikogenesis merupakan suatu proses anabolik dalam membentuk glikogen untuk menyimpan glukosa ketika kadar glukosa dalam darah tinggi seperti saat sesudah makan. Glikogenesis juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan glikogen dari glukosa yang selanjutnya akan disimpan dalam otot maupun hati, karena glikogen adalah suatu bentuk karbohidrat yang disimpan dalam tubuh yang sama dengan amilum dari tumbuhan. Kemudian metabolisme. Metabolisme adalah segala proses reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup, mulai dari makhluk bersel satu yang sangat sederhana seperti bakteri, protozoa, jamur, tumbuhan, hewan, sampai kepada manusia, makhluk yang susunan tubuhnya sangat kompleks. Metabolisme juga bisa diartikan sebagai keseluruhan proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh organisme yang diawali dengan substrat awal dan diakhiri produk akhir. Metabolisme bertujuan untuk menghasilkan energi yang berguna bagi aktivitas kehidupan, baik tingkat seluler maupun tingkat individu. Kemudian katabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan atau penguraian senyawa kompleks menjadi sederhana yang menghasilkan energi. Untuk dapat digunakan oleh sel, energi yang dihasilkan harus diubah menjadi ATP. ATP merupakan gugus adenin yang berikatan dengan 3 gugus fosfat. Pelepasan gugus fosfat menghasilkan energi yang digunakan langsung oleh sel, yang digunakan untuk melangsungkan reaksi-reaksi kimia, pertumbuhan, transportasi, gerak, reproduksi, dan lain-lain. Anabolisme, yaitu proses penyusunan senyawa kimia yang sederhana ke senyawa kimia atau molekul kompleks. Peristiwa tersebut memerlukan energi dari luar, kemudian energi itu digunakan untuk mengikat senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Dengan demikian, pada proses ini energi yang diperlukan tidak akan hilang, namun tersimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa atau materi kompleks yang baru terbentuk. Energi yang digunakan dalam anabolisme dapat berupa energi cahaya atau energi kimia. Anabolisme yang dari energi cahaya disebut dengan fotosintesis, sedangkan anabolisme dari energi kimia disebut dengan kemosintesis. Selanjutnya yaitu saya akan membuktikan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi yang lebih besar dibanding dengan anaerob. Sebelum itu, kita juga perlu mengenal mengenai proses glikolisis secara aerob dan anaerob. Glikolisis merupakan pemecahan glukosa. Pada periode awal, dalam proses penyelidikan terhadap glikolisis, disadari bahwa peristiwa fermentasi di dalam ragi adalah serupa dengan peristiwa pemecahan glukogen di dalam otot. Kalau suatu otot mengadakan kontraksi dalam media anaerob, yaitu media yang kandungan oksigennya dikosongkan, maka glikogen akan menghilang dan muncul laktat sebagai produk akhir yang utama. Kalau oksigen diambil, maka proses aerob terjadi kembali dan glikogen kembali muncul, sedangkan laktat menghilang. Namun, jika konsentrasi otot tersebut berlangsung dalam keadaan aerob, laktat tidak akan menumpuk dan pirufat menjadi produk glikolisis. Kalau pasokan oksigen kurang, maka oksidasi kembali NADH yang terbentuk dari NAD saat glikolisis terganggu. Dalam keadaan ini, NADH akan dioksidasi kembali melalui perangkaian dengan proses reduksi pirufat menjadi laktat, dan NAD yang terbentuk secara demikian memungkinkan berlangsungnya glikolisis. Bukti bahwa proses glikolisis aerob menghasilkan energi yang lebih besar daripada proses anaerob dapat dilihat dengan memperhitungkan banyaknya ATP yang digunakan dan dihasilkan dalam proses glikolisis. Nah, jadi dapat kita lihat berdasarkan gambar tersebut bahwa dalam proses perubahan 6 glukosa menjadi fruktosa 1,6 itu memerlukan 2 ATP. Selanjutnya, dari perubahan
2 gliseroldehyde 3 menjadi 1,3 bisfosfogliserat akan menghasilkan 2 NADH. Dari perubahan 1,3 bisfosfogliserat menjadi asam pirufat akan menghasilkan 4 ATP. Nah, dalam proses glikolisis ini akan terjadi secara bolak-balik yang akan berhenti setelah oksigen kembali masuk ke dalam tubuh. Nah, dalam perubahan asam pirufat menjadi asam laktat, yaitu ketika terjadinya proses anaerob, maka akan memerlukan 2 NADH. Sehingga perhitungan banyaknya ATP yang dihasilkan dari proses anaerob dapat dilihat pada layar, yaitu yang pertama kehilangan 2 ATP atau menggunakan 2 ATP, kemudian ditambah dengan 2 NADH, ditambah 4 ATP, dan kemudian dikurangi 2 NADH sehingga akan menghasilkan 2 ATP. Selanjutnya untuk proses aerob. Dalam proses aerob yang terjadi dalam siklus Krebs, dalam proses aerob akan dilanjutkan ke proses siklus Krebs. Nah, dalam proses ini, dalam perubahan asetil-CoA akan menghasilkan 2 NADH. Selanjutnya akan menghasilkan 6 NADH, ditambah dengan 2 ATP, kemudian menghasilkan juga 2 FADH2, dan menghasilkan lagi 2 NADH dan 2 ATP. Sehingga, jika dihitung, maka proses aerob akan menghasilkan 38 ATP. Dalam perhitungannya, NADH setara dengan 3 ATP, sedangkan FADH2 setara dengan 2 ATP. Nah, sehingga dapat disimpulkan, glikolisis dapat berlangsung dalam keadaan aerob, tetapi hal ini akan membawa akibat jumlah energi yang dibebaskan per mol glukosa yang teroksidasi terbatas. Sebagai konsekuensinya, untuk menghasilkan energi dalam suatu jumlah tertentu, lebih baik glukosa harus mengalami glikolisis di bawah keadaan aerob. Selanjutnya yaitu hubungan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Reaksi metabolisme merupakan suatu reaksi yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan bentuk jejaringan. Karbohidrat dan lemak bertemu di jalur siklus Krebs dengan menambahkan asetil koenzim A. Asetil koenzim A merupakan bahan baku dalam siklus Krebs yang tujuannya untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat dan lemak. Titik temu dari berbagai jalur, baik karbohidrat dan lemak, di jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar yang ada di dalam sel. Hasil katabolisme lemak, karbohidrat, ini bermanfaat dalam menghasilkan senyawa lain. Senyawa-senyawa lain tersebut dapat membentuk ATP, hormon, maupun komponen hemoglobin dan komponen sel yang lainnya. Selanjutnya, membuktikan bahwa energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Lemak dan karbohidrat adalah 2 dari 3 makronutrien yang dibutuhkan oleh manusia bersama dengan protein. Lemak memiliki kandungan energi lebih besar dari karbohidrat. Hal ini berasal dari perbedaan struktur dan unsur penyusun molekul lemak dan karbohidrat yang berakibat pada perbedaan jumlah oksidasi yang terjadi ketika lemak dan karbohidrat dicerna dan diubah menjadi karbon dioksida dan uap air. Lemak membutuhkan lebih banyak oksidasi saat dicerna daripada karbohidrat karena bentuk struktur dan unsur penyusunnya. Umumnya pada karbohidrat sudah ada 1 atom oksigen dan 1 atom hidrogen untuk setiap karbon, sehingga saat proses oksidasi, setiap atom karbon hanya membutuhkan 1 oksigen lagi, dan setiap atom hidrogen juga membutuhkan 1 oksigen lagi. Namun pada lemak, hampir setiap atom karbon hanya memiliki 1 atom hidrogen saja, sehingga dalam proses oksidasi molekul lemak membutuhkan 2 oksigen untuk setiap atom karbon, dan atom hidrogen masih membutuhkan 1 oksigen lagi. Dengan menghitung jumlah oksigen yang perlu ditambahkan dalam oksidasi, terlihat lemak membutuhkan oksigen sekitar 50% lebih banyak untuk jumlah atom karbon yang sama bila dibandingkan dengan karbohidrat. Karena jumlah oksigen yang dibutuhkan lebih banyak ini, oksidasi lemak memakan waktu lebih lama, tapi juga memberi lebih banyak energi. Ini karena pada setiap proses oksidasi terjadi pelepasan energi, sehingga semakin banyak oksidasi, semakin banyak pula energi yang dihasilkan.
Umumnya, lemak menghasilkan energi sekitar 9 kilokalori per gram dan karbohidrat memberikan sekitar 4 kilokalori per gram. Berdasarkan jumlah energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak adalah sebanyak 112 ATP, sedangkan dari metabolisme karbohidrat adalah sebanyak 38 ATP. Selanjutnya yaitu penyakit terkait gangguan metabolisme lipid, yaitu Gaucher. Gaucher disease adalah kelainan genetik yang menyebabkan munculnya penumpukan salah satu jenis lemak di berbagai organ, khususnya pada hati dan limpa. Sebagai akibatnya, organ-organ ini membesar dan fungsinya terganggu. Penumpukan tersebut terjadi karena gangguan pada enzim yang bertugas memecah lemak. Tindakan preventif yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit ini saat ini belum ada atau belum ditemukan caranya. Pasalnya penyebabnya pun tidak diketahui secara pasti. Namun, jika Anda atau calon pasangan diketahui sebagai pembawa atau memiliki anggota keluarga yang mengidap penyakit ini, Anda dan pasangan sebaiknya menjalani pemeriksaan genetik sebelum menikah. Selanjutnya, tindakan kuratif atau tindakan pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi penyakit ini, terdapat beberapa langkah penanganan. Yang pertama, terapi penggantian enzim. Terapi penggantian enzim bertujuan mengembalikan keseimbangan kadar enzim yang kurang dalam tubuh penderita. Dengan ini, anemia dan pembekakan limpa atau hati diharap bisa berkurang. Terapi ini umumnya dilakukan melalui infus setiap 2 minggu sekali untuk pasien penyakit Gaucher tipe 1 dan 3. Contoh enzim yang biasanya diberikan meliputi imiglucerase, taliglucerase alfa, serta velaglucerase alfa. Kemudian bisa dilakukan substrate reduction therapy. SRT merupakan terapi penanganan Gaucher disease terbaru dengan obat bernama eliglustat dan miglustat. Pasien akan diminta untuk meminum obat ini untuk menurunkan kadar glukoserebroside dalam tubuhnya. Selanjutnya bisa juga dilakukan operasi. Bila dibutuhkan, dokter dapat menganjurkan operasi pada pasien Gaucher disease. Contohnya operasi pengangkatan limpa yang membengkak atau operasi penggantian sendi. Transplantasi sel punca juga bisa menjadi pilihan, namun prosedur ini jarang dilakukan karena resiko komplikasinya yang cukup tinggi. Terdapat juga beberapa penanganan lainnya. Dokter juga bisa merekomendasikan beragam metode pengobatan berupa transfusi darah untuk mengatasi anemia, serta pemberian obat-obatan guna memperkuat tulang, mencegah penumpukan lemak, dan mengurangi nyeri. Itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai hasil dari ujian tengah semester biokimia farmasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.